Halo teman-teman Flow Film yang baik hatinya, kembali lagi di sini bersama channel Flow Film yang akan menceritakan sebuah alur film tentang misi perampokan yang tidak biasa. Perampokan ekstrim mempertaruhkan nyawa, yaitu dilakukan di dalam pesawat yang tengah mengudara. Nah, daripada terlalu berspoiler, lebih baik siapkan diri kalian, jangan takut ketinggian. Ayo, kita mulai. Di sebuah museum kesenian, terdapat sebuah lukisan yaitu lukisan Asgardjorn yang tak ternilai harganya. Nah, pria ini bernama Jack Reese. Jack terlihat sedang akan memasuki museum seni tersebut. Terlihat beberapa kali tanda pengenalnya tidak terdeteksi di mesin penjaga. Dan memang tanda pengenal itu palsu. Inilah tugas salah satu kru dari Jack yang bernama Trey. Dengan keahliannya sebagai hacker, ia mampu membuat kartu nama palsu itu terdeteksi di mesin penjaga tersebut. Jack sedikit curiga, kenapa tiba-tiba museum dijaga ketat oleh banyak orang yang bersenjata. Lewat komunikasi dengan Trey, Jack harus masuk ke sebuah ruangan yang ada lukisan Asgardjorn yang mereka cari. Namun ketika Jack masuk ke ruangan lukisan itu, di dalam sana sudah tak terlihat lukisan apapun. Mengetahui ada yang tidak beres, Trey segera menyuruh Jack pergi dari museum ini. Namun terlambat, ruangan tempat Jack berada sudah terkunci. Lalu ada sebuah bom asap diikuti dengan terbukanya ruangan tempat Jack berada. Dan ternyata yang masuk ke ruangan itu adalah seorang wanita yang bernama Isabella, yang merupakan salah satu kru dari si Jack. Isabella sudah mengalahkan beberapa penjaga di depan, lalu Trey menyarankan mereka segera kabur dari pintu belakang. Di pintu belakang, Jack dan Isabella juga harus mengalahkan beberapa penjaga. Setelah itu, mereka dijemput oleh sebuah mobil van. Yang di sana juga ada Trey dan Iggy yang juga kru dari si Jack. Jack dan krunya harus pergi dengan tangan kosong. Kemudian, Jack sendiri mendatangi seorang penjahat besar yang bernama Darius Immanuel Grouch. Dengan tampang linciknya itu, dialah yang menginginkan lukisan Asgardjorn tersebut. Dan yang telah memperkerjakan Jack dan krunya. Karena Darius lah yang telah memodali Jack, dan Jack gagal mendapatkan lukisannya, sekarang Jack yang malah berhutang kepada si Darius. Darius mengatakan bahwa ia bisa saja membunuh Jack sekarang juga. Namun Darius meminta Jack untuk membayar hutangnya saja dengan melakukan pekerjaan yang dimintanya. Ada sebuah pesawat yang disebut pesawat uang, tempat berkumpulnya para kriminal-kriminal terbesar di dunia. Melakukan permainan judi di dalam pesawat itu, terdapat uang jutaan dolar serta 1 miliar kripto di pesawat tersebut. Nah, Darius meminta Jack dan krunya merampok semua uang dan semua kripto yang ada di pesawat itu. Jack sangat tidak percaya harus melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya tersebut. Namun Darius memperlihatkan foto istri dan anaknya Jack kepada Jack yang sama dengan itu adalah sebuah ancaman kalau Jack harus merampok pesawat itu. Dengan terpaksa dan berat hati, Jack pun menuruti perintah Darius. Singkat cerita, Jack mengumpulkan kru-krunya, lalu menceritakan sebuah pekerjaan yang sangat berbahaya itu. Dengan tanda pengenal palsu nantinya, Jack akan masuk ke pesawat itu dengan nama Munro, seorang bos dalam bisnis penjualan manusia. Lalu si Trey akan menjadi asisten Munro yang bernama Mr. MC, sedangkan Isabella akan menyamar menjadi pramugari yang nantinya akan bertugas mencari di mana lemari besi penyimpanan uang. Dan Iggy sempat terkejut bahwa ia tidak ikut ke pesawat dan menjadi andalan di darat. Iggy akan bertugas dalam teknologi di mana Trey di pesawat nanti akan meretas sistem pesawat dan mengirimkan 1 miliar kripto itu kepada Iggy. Mantap. Jack lalu memberikan berkas mereka masing-masing karena lusa mereka akan berangkat. Di rumah Jack, terlihat Jack yang sedang bermain dengan anak perempuannya. Lalu datanglah istri Jack yang bernama Sarah, meminta anak mereka untuk segera tidur, dan si Sarah cukup menyayangkan Jack yang akan pergi bekerja secara mendadak. Di tengah malam, Jack terbangun karena ada sebuah cahaya mobil sekilas di depan rumahnya. Jack kemudian mengambil pistol di lacinya dan perlahan menuju ke pintu depan. Ketika Jack bersiap dan pintu depan perlahan terbuka,
ternyata yang masuk adalah si Harry, sahabat baik Jack. Kemudian Jack dan Harry minum-minum santai di teras rumah. Jack pun menceritakan pekerjaannya kepada Harry, yang tentu saja Harry terkejut karena pekerjaan itu sangat berbahaya. Ternyata Jack juga adalah seorang mantan penjudi kelas dunia yang telah berhenti. Tapi di pesawat nanti sedikit banyak Jack pun harus kembali bermain. Jack meminta tolong kepada Harry. Selagi ia pergi, Harry tetap berada di rumahnya menjaga istri dan anaknya. Harry pun dengan senang hati setuju membantu sahabatnya itu. Bahkan Harry juga akan menyelidiki kejanggalan yang terjadi saat Jack dan krunya gagal mendapatkan lukisan Asgardjorn. Singkat cerita, di terminal Money Plan, terlihat Isabella telah tiba dengan penyamarannya sebagai pramugari, dan Isabella harus tetap meninggalkan senjatanya di dalam kotak. Oh, all weapons, please. Kemudian, Jack dan Trey juga masuk lalu bertemu dengan perwakilan bandar yang memasangkan mereka sebuah gelang yang berfungsi sebagai dompet digital, yang akan membuat mereka bebas bertaruh sebanyak apapun. Setelah semua kriminal kelas atas sudah berkumpul, perwakilan bandar memberikan kata sambutan lalu dilanjutkan oleh seorang broker yang menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di pesawat itu. Termasuk pesawat Money Plan tidak akan pernah berkompromi dengan namanya kecurangan. Seorang kriminal yang bernama Vertelli mengganggu si Isabella dan bertanya berapa harga kisaran para pramugari. Tapi sayang, perwakilan bandar mengatakan pramugari di sana tidak untuk dijual. Kemudian perwakilan bandar menjelaskan tentang berbagai ruangan judi dan ruangan bersantai yang sangat berkelas. Lalu permainan pertama untuk para tamu pun akan dimulai. Jack telah duduk bersama para bos-bos kriminal. Yang ada juga si Vertelli si songong itu berserta si Red, tangan kanannya yang juga sangat tidak sopan dan nyebelin nih. Vertelli adalah bos dari perdagangan senjata yang dipasarkan di negara-negara Timur Tengah. Kali ini si Red yang mengganggu si Isabella, yang membuat broker menjadi marah dan berkata bahwa ini adalah peringatan terakhir untuk mereka. Setelahnya para pemain lengkap, permainan kartu pun akan dimulai. Putaran pertama dimenangkan dengan mudah oleh orang yang bertopi koboi. Lalu ketika putaran terakhir, Jack sengaja bertaruh semua yang ada di meja, yang juga diikuti oleh semua peserta, dan lagi-lagi pria yang bertopi koboi dengan sangat senang telah memenangi permainan. Jack kemudian berkata kepada wakil bandar bahwa ia sudah lelah dan butuh tempat beristirahat, dan mengatakan si Trey yang akan bermain untuk menggantikannya. Sementara itu, Isabella sedang mengambil sebuah tas besar dari ruangan bawah pesawat. Namun tiba-tiba si Red datang dan mencoba mengintimidasi Isabella. Namun Isabella berlalu begitu saja, tapi Red curiga atas gerak-gerik Isabella barusan. Kembali ke meja judi. Trey sangat terkejut ketika meja judinya dilapisi kain berwarna merah, serta semua penonton memakai jas hujan. Ternyata Trey akan bermain roulette Rusia bersama si koboi, yaitu di sebuah pistol revolver akan diletakkan satu buah peluru. Barang siapa yang terkena satu peluru itu, maka ia kalah. Sama dengan permainan ini adalah bertaruh nyawa. Ditambah lagi, ternyata si koboi adalah juara bertahan dari permainan ini. Dari muka Trey terlihat ia sangat ketakutan. Dan permainan dimulai. Seluruh penonton pun mulai bertaruh. Sedangkan Trey harus memakai penutup mata, karena itu ia mendapat kesempatan pertama untuk menembak diri sendiri. Trey sudah memasang penutup matanya, namun si koboi dengan sombongnya ingin mendapat giliran pertama. Si broker mengatakan bahwa juara bertahan berhak mendapat giliran kedua. Terjadilah lempar-melempar giliran antara Trey dan si koboi. Si broker tampak marah dan menyuruh Trey untuk giliran pertama. Dengan sombongnya si koboi merebut pistol itu sebagai giliran pertama dan... Ya, Trey bersyukur bahwa bukan ia yang giliran pertama. Sementara itu, Jack dan Isabella sudah berada di depan pintu si pilot. Isabella berpura-pura mengantarkan makan malam untuk si pilot. Pada saat pintu terbuka, Jack langsung menerbangkan bogemnya hingga si pilot pingsan. Isabella melakban mulut si pilot dan menyembunyikannya. Jack pun dengan senangnya masuk ke ruangan kendali pesawat. Ternyata di dalam sana masih ada kopilot yang bertubuh jauh lebih besar daripada Jack. Jack pun kewalahan menghadapi kopilot yang tinggi besar itu.
Karena perkelahian tersebut, pesawat sempat oleng hingga membuat para tamu menjadi panik. Perwakilan bandar mengatakan kepada para tamu untuk tidak khawatir karena pilot mereka adalah yang terbaik di dunia. Padahal pilotnya udah pingsan. Pesawat pun oleng sekali lagi, hingga Jack berhasil mengalahkan si kopilot. Saat Jack sudah mulai mengendalikan pesawatnya, tiba-tiba kopilotnya bangun lagi hingga Jack harus bertarung lagi. Tapi kali ini kopilot itu benar-benar sudah dikalahkan. Setelah dapat kendali pesawat, kemudian Jack menghubungi rekan-rekannya. Kru yang ada di darat yaitu si Iggy baru saja selesai menata peralatan-peralatannya. Sementara Trey yang akan menyusul Isabella di ruangan bawah, tiba-tiba ia bertemu dengan perwakilan bandar yang mengajaknya bermain lagi. Trey pun terpaksa harus ikut permainan lagi. Trey bertanya apakah ia bisa memasang taruhan, sementara dirinya tidak ikut duduk di meja judi. Perwakilan bandar itu bisa terjadi. Namun tiba-tiba si perwakilan bandar ini menembak seseorang yang sedang bermain kartu. Hebatnya, perwakilan bandar ini, ia mengetahui dengan pasti orang yang ditembaknya adalah orang yang bermain curang. Kemudian, Trey dibawa ke ruangan taruhan yang cara bermainnya cukup berbeda, di mana cara bermainnya adalah bertaruh dengan sebuah video siaran langsung. Kembali ke Jack. Jack tengah menelepon Darius. Darius pun langsung meminta telepon video, lalu mengingatkan Jack tentang hutang-hutangnya dan ancamannya kepada keluarga Jack. Sementara Trey sedang bertaruh dengan penampakan yang amat kejam, di mana para penjudi harus menebak kira-kira berapa menit orang yang di dalam video siaran langsung itu akan mati setelah dipatuk ular kobra. Dan lagi-lagi si Trey menang, yang membuat si Vertelly semakin kesal kepada si Trey. Permainan yang kedua pun masih dengan video siaran langsung yang sangat sadis. Namun lagi-lagi si Trey menang di sini. Tapi karena videonya, si Trey pergi ke toilet dan karena mual, ia pun langsung muntah di toilet itu. Green light mission is a go. Glad to hear it. Video di permainan ketiga memperlihatkan seseorang yang dilempar ke kolam ikan piranha. Karena tebakan Trey yang paling dekat dengan waktu kematian si pria di kolam itu, lagi dan lagi Trey memenangkan permainan secara beruntun. Saat Isabella sibuk mencari ruangan uang dan kripto, ia harus bertemu dengan salah satu staf. Di saat itu, Isabella tidak ada pilihan lain selain bertarung. Hingga si Isabella kita ini berhasil mengalahkan si staf tersebut. Isabella membuka sebuah lemari besi di dalam sana, menggunakan sidik jari pria yang baru saja ia kalahkan. Dan benar saja di dalam lemari besi itulah terdapat banyak sekali tumpukan uang. Setelah itu, Jack mendapat telepon dari Harry sahabatnya. Harry mengatakan bahwa kegagalan Jack merampok lukisan saat itu adalah sebuah jebakan. Darius yang menyuruh Jack merampok ternyata sudah mendapatkan lukisan itu dan sekarang dalam proses penjualan ke museum di Roma. Jadi Jack itu dijebak seakan-akan karena gagal ia menjadi punya hutang kepada si Darius dan harus membayarnya dengan merampok pesawat uang, di mana Darius akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. We can't take it all. It's too much money. Jack kemudian memberitahukan hal itu kepada para krunya. Dan karena sudah terlanjur, mereka pun harus melanjutkan perampokan pesawat uang itu. Setelah itu, Isabella harus kembali bekerja sebagai pramugari agar tidak dicurigai. Jack lalu mendapat telepon dari Darius yang langsung meminta kode untuk memindahkan kripto ke tangannya. Jack pun mengatakan soal perampokan lukisan yang gagal karena ada orang yang menjebaknya. Darius seakan-akan tidak tahu apa-apa soal jebakan itu. Kemudian Jack menelepon si Harry yang sedang bermain video game dengan anaknya si Jack. Jack mengatakan kepada Harry mereka akan menjalankan rencana B. Di pesawat uang di mana Trey akan meretas server kripto pesawat itu dan ternyata Vertelly dan Red telah menyusul Trey. Trey pun mentransfer uang kripto kepada Iggy. Untunglah Isabella datang dan memergoki Vertelly dan Red yang sedang memperhatikan Trey. Kalau sudah seperti ini, perkelahianlah yang menyelesaikannya. Vertelly meminta Red menghadapi Isabella, sementara dirinya akan mendatangi Trey. Dengan tanpa perlawanan pasti, Isabella dengan mudahnya mengalahkan si Red. Sedangkan Trey tengah babak belur dihajar oleh Vertelly yang membuat proses transfer berhenti. Untunglah Isabella datang menolong Trey dan dengan mudah mengalahkan si Vertelly. Sementara itu, Iggy tengah panik karena tiba-tiba ada tembakan ke arahnya.
dan Iggy pun harus menyerah ditangkap oleh orang suruhan Darius si licik itu. Disinilah peran Harry tak kalah penting. Harry menjalankan drone militernya untuk menembaki orang-orang yang menangkap Iggy, hingga semua orang-orang itu berhasil dikalahkan dan Iggy bisa kembali bekerja dengan senyuman. Merasa ia akan menang, Darius dengan sombongnya menelepon Jack. Jack dengan santai mengatakan kepada Darius bahwa semua uang di pesawat bukan milik Darius lagi. Darius pun langsung naik pitam, kemudian teriak-teriak mengatakan bahwa ia yaitu Darius, orang paling kuat di muka bumi yang akan menjatuhkan pesawat uang. Di rumah Jack terlihat beberapa orang tengah mengendap-endap sambil membawa senjata. Harry yang berada di sana pun tidak tinggal diam dan akan bersiap. Harry pun berhasil mengalahkan satu persatu para penjahat itu, yang pasti orang suruhan Darius yang diperintahkan untuk menghabisi istri dan anaknya Jack. Jack sudah menurunkan kecepatan pesawat dan mengaktifkan autopilot. Lalu ia kemudian menemui Trey dan Isabella. Jack mengatakan kepada Trey uang digital senilai $1 miliar itu untuk ditransfer ke semua badan amal. Jack kemudian menelepon Darius untuk mengatakan semua uang digital itu telah ia transfer ke seluruh badan amal di dunia, yang semakin membuat Darius marah dan mengancam Jack. You ever met? Dead by the time you touch down. Jack menjelaskan rencana B-nya kepada si Darius, bahwa pemimpin pesawat uang akan sadar uangnya telah dirampok. Lalu Jack akan menyebarkan rekaman telepon Darius tadi, yang ketika Darius mengatakan ia akan menjatuhkan pesawat uang. Dan tentu saja pemimpin pesawat uang akan memburu Darius, karena Dariuslah yang diketahui merencanakan perampokan itu. Setelah rekaman Darius itu tersebar, broker bahkan menjadikan berapa waktu yang didapatkan tim pesawat uang untuk menghabisi Darius sebagai bahan taruhan selanjutnya. Di sini Darius merasa ia benar-benar telah kalah oleh Jack. Keren kan om kita Jack ini? Jack, Isabella, dan Trey sudah menyiapkan parasut mereka. Jack kemudian membuka pintu darurat dan menerbangkan semua uang tunai yang disaksikan langsung oleh Darius. Dan ternyata benar, alat perekam telah dipasang Jack di bawah meja makan Darius yang barusan Darius temukan. Dan dengan cepatnya tibalah para pemburu yang dikirim pimpinan pesawat uang di rumah Darius. Dan terjadilah baku tembak antar Darius dan anak-anak buah pesawat uang, yang kalian tahu siapa yang bakal menang. Yap, di akhir film diperlihatkan bahwa Jack dan kru berhasil mencuri lukisan Asgardjorn yang sedang dikirim ke Museum Roma. Lukisan itu pun telah dijual Jack dengan harga sangat tinggi, dan uangnya akan dibagi rata oleh Jack kepada semua krunya. Begitupun juga kepada Harry, sahabatnya. Nah teman-teman plot film dari Jack kita bisa belajar, jangan pernah bergantung hanya kepada satu rencana saja. Karena bisa saja rencana kita itu gagal, dan kita harus siap rencana B, bahkan C, bahkan D. Ya, seberapa banyak pun itu, supaya kita tidak terlalu kecewa ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk semua teman-teman plot film yang saya cintai, itulah alur cerita dari film Money Plan. Semoga ini menghibur dan menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.